sebelah sana semua ya. Sudah 10 hari Bapak di ICU, Om. Tapi tidak ada perkembangannya. Secara medis pun Bapak dikatakan tidak ada harapan lagi, Om. Banyak komplikasi dalam tubuhnya. Aku sendiri jadi heran, Om. Aku tidak heran, Sari. Tidak heran. Kalau dilihat dari umur, memang sudah waktunya. Dan kalau melihat kondisinya, makin lama Mas Suto hidup, juga akan makin menderita. Maka aku minta, demi kebaikan Mas Suto, kamu harus merelakan jika Mas Suto dipanggil Yang Kuasa. Tapi itu pun tidak gampang. Sudah hampir seminggu sejak pulang dari rumah sakit. Bapakmu hidup tidak, mati pun tidak. Dan kamu semua juga tahu, bapakmu itu orang pintar dan memegang banyak jimat. Jadi, tanpa ada usaha dari kita untuk melepaskan bapakmu dari pengaruh jimat-jimat, kondisinya ya akan seperti ini terus. Kami pasrah, Om. Kami menyerahkan sama Om. Bagaimana baiknya? Baiknya, besok kita beri patok kayu jati lanang di keempat penjuru rumah ini. Itu yang akan melepaskan jiwa Mas Suto. Tenang. Mas Suto, tenang Mas. Tenang kan ya. Sudah 3 hari loh, Mas. Aku sendiri heran. Oh ya, aku ingat. Mas Suto memegang ilmu pancal. Nah, untuk melepaskannya, besok kita tanam kepala kambing tepat di tengah-tengah halaman. Dan sediakan bunga 7 warna. Mungkin dengan lagu ini, kita bisa melepaskan Mas Suto dari ilmunya. Sudahlah, Nduk. Kamu relakan bapakmu. Kasihan Bapak, Mbok. Untuk mati saja, kok ya begitu sulit. Bapakmu menuai. Apa yang ditaburnya, Nduk? Terus bagaimana ya, Mbok? Omu Joko masih berusaha, Nduk. Ditanam kepala kambing tidak mempan. Diganti kepala kerbau juga tidak mempan. Disiram air 7 warna juga tidak putus.
Entahlah, akan diapakan lagi bapakmu itu, Nduk? Tampaknya Umu Joko juga sudah putus asa, Nduk. Kasihan bapak, Mbok. Sudahlah, Nduk, sudah. Gara-gara ini. Hampir setiap hari kita menghadapi kematian. Tapi sedikit sekali yang kita ketahui tentang kematian itu. Kasihan bapakku, dia belum mempersiapkan kematiannya. Mbak Sari ini aneh. Kematian kok disiapkan? Endang, kalau kehidupan bisa ditata dan disiapkan, tentu kematian kita pun bisa kita siapkan. Sedang kalau kehidupan bisa dikatakan sukses, apa salahnya kematian kita pun kematian yang sukses? Kematian sukses? Kematian yang bagaimana itu, Mbak? Ya itulah yang ingin aku teliti. Endang, bantulah jawab 3 pertanyaanku ini. 1. Apa kematian itu? Yang kedua, kemana setelah mati? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan seseorang untuk mempersiapkan hari kematiannya? Itu misteri, Mbak. Ya, itulah misteri kematian yang akan kita cari jawabannya. Aku takut mati, Mbak. Aku takut, Mbak. Ada apa dengan pasien ini, dokter? Dia mati hidup lagi dan dia merasa melihat neraka. Mati, hidup lagi dan lihat neraka? Iya, nanti aku jelaskan, Sari. Kok tampak penasaran sekali, Sari? Ya itulah dokter yang ingin aku teliti. Apakah kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata? Sedangkan surga dan neraka itu apakah benar-benar ada, dokter? Kau sebetulnya bisa tanya pada pasien tadi, Sari. Dokter percaya dengan omongannya? Neraka itu ada? Aku percaya. Tapi bukan karena omongan dia. Dari mana, dokter? Dari firman Allah yang aku percaya. Dari Alkitab. Dari Alkitab? Ya, dari Alkitab. Di Alkitab dikisahkan ada orang kaya raya yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berada dekat rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jadi sisa dari rumah orang kaya itu. Tetapi anjing datang dan menjilat boroknya. Maka matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Itu Lazarus. Itu Lazarus. Oh, bagaimana Lazarus bisa ada di sana? Itu Bapak Abraham. Bapak, kasihani aku, Bapak. Kasihani aku, Bapak. Lazarus mencelupkan tangannya ke dalam air, Bapak. Tolong, Bapak. Aku haus. Bapak, aku sangat haus dan menderita di tempat ini, Bapak. Suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, teteskan kepada lidahku. Aku haus, Bapak. Aku haus. Tolong, Bapak. Hai anak, ingatlah. Engkau sudah menerima segala hal yang baik pada masa hidupmu. Sedang Lazarus hal yang buruk. Sekarang Lazarus menerima hiburan bersama aku di tempat ini, dan kamu sangat menderita. Dan di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, dan tidak ada yang bisa menyeberang dari situ ke sini, maupun dari sini ke tempat ini. Kalau begitu, Bapak, aku mohon padamu supaya Bapak utus Lazarus ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Tolong, Bapak, supaya Lazarus mengingatkan sungguh-sungguh agar kelak mereka tidak masuk ke tempat penderitaan ini. Tolong, Bapak. Tolong mereka, Bapak. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tidak, Bapak Abraham. Seperti aku dulu, mereka acuh untuk mendengar kesaksian itu. Itulah sebabnya kamu ada di dalam neraka, karena kamu tidak percaya kesaksian Musa dan para nabi, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan kitab suci. Anakku, jika saudaramu di bumi mau percaya dan bertobat, mereka tidak akan ke tempat penderitaanmu itu. Oh, Bapak, aku yakin, Bapak, tidak ada orang yang datang dari antara orang mati dan memberitahu mereka. Pasti mereka akan bertobat. Tolong, Bapak, tolong, utus Lazarus. Jika mereka tidak mau mendengar dan percaya kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Ada apa, Sari? Nggak ada apa-apa, dokter. Kasihan orang kaya itu ya. Jangan salah mengerti, Sari. Bukan masalahnya dia kaya atau miskin, seseorang masuk dalam neraka. Tapi masalahnya, dia mau percaya atau tidak dengan kesaksian Musa dan para nabi. Inilah kesaksian Musa dan para nabi itu. Dan yang menceritakan kisah itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Siapapun
asal dia percaya dan mau dibaptis, dia akan diselamatkan masuk surga. Apakah Sari juga percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Sari? Terima kasih, dokter. Ini untuk kamu, Sari. Kesaksian Musa dan para nabi itu. Bacalah. Ini akan sangat-sangat membantu penelitianmu. Mbak, saya jangan diikat, Mbak. Aku tidak akan berbuat jahat lagi, Mbak. Aku jangan diikat, Mbak, ya. Kalau Bapak janji tidak teriak-teriak lagi, akan aku lepas. Aku janji, Mbak. Aku tidak gila, Mbak. Aku lihat neraka. Bisa Bapak ceritakan? Mbak percaya? Tentu, Pak. Sambil tiduran saja, Pak. Untuk menghilangkan stres, aku minum cukup banyak. Dan saat aku menuruni tangga, mungkin aku jatuh dan mati. Yang aku tahu, tiba-tiba aku bisa melihat tubuhku sendiri, Mbak. Teriakan kesakitan ada di mana-mana. Aku panik dan ngeri sekali. Oh Tuhan, aku tidak mau mati lagi, Tuhan. Aku tidak mau pergi ke sana. Aku takut, Tolong Mbak, tolong panggilkan pendeta Mbak. Aku takut mati Mbak. Aku takut masuk neraka Mbak. Aku takut Mbak. Aku takut. Lalu aku teriak-teriak sekuat tenagaku. Aku tahu, aku sudah dari rumah sakit ini. Mbak percaya apa yang saya ceritakan, Mbak? Aku percaya, Pak. Mbak, tolong panggilkan pendeta, Mbak. Aku takut sekali, Mbak. Akan aku usahakan, Pak. Istirahatlah, Pak. Mbak, jangan pergi, Mbak. Aku takut, Mbak. Berdoalah, Pak. Berdoalah. Berdoa? Doanya gimana, Mbak? Endang, tolong panggilkan pendeta. Biasanya jam segini ada tim besuk dari gereja. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus, menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus.
Tapi kalau orang non-Kristen yang bukan dalam Tuhan, kalau mati yang jemput secara khusus ada, namanya Tante Lucy. Tahu Lucifer? Langsung turun ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman, bagian dari neraka. Nah, saudara, ada orang ngomong sama saya, Pak Tony, orang ke neraka kan enak, Pak. Temennya bintang film dan nyanyi dangdut terus, nah, di dunia orang mati tidak ada orang ketawa. Di dunia orang mati yang ada ketak gigi dan ratapan dan tangisan. Saya beritahu, ratapan dan tangisan. Nah, saudara, tetapi di alam roh ada namanya alam maya, pintu dimensi, pintu gaib, alam gaib. Sebelum masuk pintu alam gaib, di situ ada namanya tipuan alam maya. Tipuan alam maya itu di situ akan ketemu roh-roh orang mati dan kerajaan di masa lampau. Sehingga sering kalau kita dengar paranormal gini, lihat kerajaan pantai laut selatan, ada dukun yang lihat apa nih di kerajaan di Gunung Lawu. Saya beritahu yang disebut tipuan alam maya itu ada roh setan yang menyamar. Yang dilihat itu sebenarnya bukan roh orang mati kerajaan zaman dulu. Kan ada yang ngomong, wah nanti presiden siapa bisa ini rohnya sanitis. Itu bukan roh presidennya, tapi roh setan yang roh setan yang saya beritahu. Nah, di situ melihat kerajaan-kerajaan di masa lampau, yaitu pintu alam gaib dan alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Sebenarnya tentang alam gaib ini sudah ada di Alkitab, yaitu pada waktu Yesus dicobai ada 3 kali. Kalau engkau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sehingga setan menunjukkan semua kerajaannya di muka bumi. Betul ya? Sebenarnya pada waktu itu Yesus ditunjukkan alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat. Tapi Yesus berhasil mengalahkan setan dengan kuasa firman. Ini seperti lautan kaca. Jadi saya beritahu, kalau saudara ngimpi, waktu tidur ngimpi, cu, aku minta bakpao ya cu. Itu bukan roh engkong saudara, itu roh setan yang menyamar. Ada yang tanya sama saya, Pak, wujud setan yang asli kayak apa? Betul ada. Ada yang ngomong, kayak putri cantik pakai hijau-hijau sambil gini-gini. Ada yang juga ngomong kayak tundul kecil ini ikat merah. Ada yang ngomong berdua tinggi besar. Tak beritahu yang sebenarnya. Wujud asli setan yang sebenarnya, saya beritahu, sampai sekarang malaikat. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat, tetapi ada sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Pemimpinnya namanya Lucifer, dibuang ke bumi menjadi Satan, penguasa udara, jin-jin. Dan setan tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak beranak dan beristri. Setan tidak beranak, tidak beristri, dan tidak diperanakkan. Saya beritahu, dan tetap sampai sekarang sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Wajahnya melebihi Elvis Presley, tapi sama saya, cakep saya. Karena dia tidak bertobat, saya bertobat. Nah, lain lagi urusannya. Jadi saya beritahu. Nah, ada yang tanya, makanan setan apa? Ada yang ngomong bakpao. Kalau makanan setan bakpao, pasti dia buang air besar. Ada yang ngomong bunga. Kalau bunga kentutnya wangi. Perhatikan, kalau orang itu badannya ada bunga, ada ikan ingkung. Yang makan ikan ingkungnya siapa? Kambing, betul enggak? Saya beritahu, makanan setan yang sebenarnya, kalau dia disembah, kalau dia dipuji, dan terjadi pertumpahan darah. Sehingga bila ada pembunuhan di suatu tempat, di tanah itu menjadi kutukan tanah itu. Sehingga kalau orang menempati tanah itu tempat orang dibunuh atau mati, tapi bukan dalam Tuhan, ya, bukan percaya Yesus, tanah itu, darah yang kena tanah itu akan ditempati setan yang disebut tanah terkutuk. Nah, tanah terkutuk itu, kalau orang menempati rumah itu akan banyak bangkrut, cekcok, sakit, dan tidak ada hari tanpa ribut. Itu disebut tanah terkutuk. Buka toko banyak tutup, ini ya. Benar ya, karena tanah terkutuk. Kalau sampai tanah itu pernah
terpercik darah pembunuhan, kematian, tapi yang bukan dari Tuhan. Seseorang itu mati bukan dalam orang mati bunuh diri itu dari Tuhan, tidak, bukan. Itu darahnya terpercik, itu langsung ditempati. Ya itu disebut tanah terkutuk. Nanti saya beritahu cara ngelepasin juga, ngelepasin tanah terkutuk. Nah, dan perlu saudara tahu, makanan setan itu kalau dia disembah, dipuji, dan bila terjadi pertumpahan, dan ada yang tanya, pusat kegelapan seluruh dunia ada di mana? Saya beritahu, pusat kegelapan seluruh dunia ada di Arab. Di Alkitab sudah ada, yaitu apa? Fir'aun dan Musa ada di mana, saudara? Itulah pusat kegelapan seluruh dunia. Asalnya sihir, kebatinan itu ada di sana semua.